Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Nona dengan NIM 204111077 dari Prodi Farmasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori titik reaksi identifikasi kation dan anion. Yang pertama, teori. Dua langkah utama dalam analisis adalah identifikasi dan estimasi komponen-komponen suatu senyawa. Langkah identifikasi dikenal sebagai analisis kualitatif, sedangkan langkah estimasinya adalah langkah kuantitatif. Analisis kualitatif dapat dikatakan lebih sederhana, sedangkan analisis kuantitatif agak lebih rumit. Analisis kualitatif bertujuan mengidentifikasi penyusun-penyusun suatu zat, campuran-campuran zat, atau larutan-larutan yang biasanya unsur-unsur penyusunnya bergabung antara yang satu dengan yang lain, sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan banyaknya penyusun-penyusun suatu zat atau persenyawa. Biasanya identifikasi zat dilakukan dengan penambahan zat lain yang susunannya telah diketahui, sehingga terjadi perubahan atau reaksi kimia zat yang susunannya telah diketahui dan menyebabkan terjadinya reaksi tersebut bereaksi atau reagen. Untuk mempermudah dalam reaksi identifikasi kation anion, maka digunakan metode analisis kualitatif sistematik. Metode ini merupakan pengklasifikasian kation-kation ke dalam 5 golongan. Penggolongan kation-kation ini didasarkan pada produk hasil reaksi dengan suatu reagensia. Reagen yang umumnya digunakan adalah yang pertama HCl, H, 2S atau NH4, 2S atau NH4, dan yang terakhir adalah 2CO3. Kation biasanya bereaksi dengan reagen tertentu yang ditandai dengan terbentuknya endapan atau tidak. Jadi, bisa dikatakan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang pertama pipet, yang kedua tabung reaksi, rak, gelas beker, penjepit, pemanas, dan spiritus. Bahan yang digunakan adalah larutan HgCl, larutan timbal Cl, larutan CuSO, larutan KVE, larutan KO3, dan larutan NaCH. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Reaksi identifikasi kation 2+, 1 merkuro atau Hg2, endapan putih, endapan abu-abu, Na2CO3Hg. Yang kedua timbal atau Pb. Larutan di air panas, endapan HCl putih. Yang ketiga merkuri atau Hg. Mula-mula terbentuk endapan putih, kuning, coklat, dan akhirnya hitam endapan biru dipanaskan. Selanjutnya adalah pembahasan. Identifikasi kation 2+. Yang pertama merkuro atau Hg2. Menurut teori, setelah direaksikan dengan larutan alkali karbonat atau Na2CO3 akan terbentuk endapan putih merkuro karbonat. Dari hasil percobaan didapat larutan berubah menjadi agak keruh walaupun tidak terbentuk endapan. Timbal 2+, jika ion Pb direaksikan dengan larutan HCl akan terbentuk endapan yang berwarna putih. Endapan ini dapat terbentuk karena larutan sudah lewat jenuh. Kesimpulan yang dapat diambil dari identifikasi kation anion adalah yang pertama, analisis
kualitatif terhadap kation dan anion dalam percobaan ini dilakukan dengan cara basa atau dalam bentuk larutannya. Yang kedua, reaksi kimia yang terjadi ditandai dengan timbulnya gas dan endapan serta terjadinya sistem koloid, perubahan warna dan suhu atau pada beberapa reaksi. Pemanasan menyebabkan kelarutan lebih besar. Sekian dan terima kasih.